Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, di pelajaran hari ini yaitu pelajaran 4, memahami zakat. Yuk kita simak penjelasannya. Apa ya yang perlu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya dengan berzakat. Yuk kita memasyarakatkan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Apa ya nisab itu? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan kita zakati. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setiap orang yang harta bendanya telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Dan yang tidak mengeluarkan zakat berarti dia melanggar perintah dan berutang kepada Allah. Zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang lemah perekonomiannya. Dengan zakat, hidup menjadi lebih sejahtera. Nabi memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam yang mampu harus mengeluarkan zakat. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Antara lain, yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Nah, binatang tersebut wajib dizakati apabila telah mencapai nisab. Yang kedua, emas dan perak. Misalnya, seorang muslim memiliki 85 gram emas selama setahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. 1 gram emas seharga Rp400.000. Nah, nilai nisabnya 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp850.000. Yang ketiga, hasil pertanian. Nah, hasil panen yang telah mencapai nisab wajib dizakati. Yang keempat, hasil perdagangan. Nah, harta yang diperoleh dari usaha perdagangan dan perniagaan seperti pedagang kain, sembako, bahan material, dan lain-lain. Nah, nisab pasar perdagangan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 2,5%. Rikas atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam. Seperti barang tambang, barang temuan wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20%. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Tujuannya untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari masih bayi sampai sudah dewasa. Syarat wajib zakat fitrah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan; yang ketiga, memiliki kelebihan harta, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada akhir bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Akan tetapi, zakat fitrah juga boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan.
jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram untuk setiap jiwa. Pada masa sekarang, banyak umat Islam yang membayarkan zakat bukan dengan makanan, tetapi menggantinya dengan uang. Hal itu dibolehkan asalkan jumlah uang yang dibayarkan sama nilai yang dengan bahan makanan tersebut. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang kedua miskin, orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang ketiga amil, orang yang terlibat dalam panitia zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang masih lemah imannya. Yang kelima rikob, budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Yang keenam ghorim, orang yang memiliki banyak utang. Mereka ini berutang karena digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Yang ketujuh sabilillah, di jalan Allah, orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Yang kedelapan ibnu sabil, yang berarti anak jalan, maksudnya para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan, seperti menuntut ilmu, berdakwah. Jika mereka kehabisan bekal dalam perjalanan, mereka berhak mendapatkan zakat. Hikmah zakat yang pertama, menolong kaum duafa. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir. Yang ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Yang keempat, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membangun hubungan kasih sayang antar sesama.